Dan raja punya 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 hak untuk menentukan sebuah aturan. Betul. Jadi, apakah betul adik raja itu tidak konsisten? Saya kira adik raja dengan memegang teguh nilai-nilai, dia juga konsisten. Bukan hanya raja yang konsisten, tapi adik raja juga konsisten. Terus tadi raja berani bertanggung jawab. Sama adik raja juga berani bertanggung jawab. Raja, utusan Tuhan, betul utusan Tuhan. Ada yang mengatakan teori kedaulatan raja utusan Tuhan. Titahnya harus dilaksanakan. Tapi apakah yang kalau ada hal-hal yang kira-kira keliru, yang kira-kira menyerempet keluar dari aturan atau norma yang ada, apakah aturan itu juga harus kita laksanakan? Apakah kita harus melaksanakan perintah-perintah yang keliru? Itu juga pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita jawab. Ini terkait dengan integritas. Nanti kita akan coba transendenkan nilai-nilai ini dalam dunia nyata kita. Ya. Jadi tadi itu, saya masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu ya, yang mewakili raja atau adik raja. Bahkan bisa jadi ada yang tidak memilih dan juga tadi memilih keduanya. Saya kasih kesempatan 3 orang untuk meyakinkan yang lain, katakan kalau raja meyakinkan kelompok adik raja atau yang lainnya bahwa pilihannya itu keliru, yang betul adalah raja, supaya mereka terpengaruh dan mereka ikut raja. Ya. Sama adik raja juga coba yakinkan yang lain supaya mereka yang mempunyai pendapat yang berbeda itu balik jadi mendukung adik raja. Ya Pak, izin Pak. Oke, silakan Pak Martin. Terima kasih. Jadi saya mencoba meyakinkan pilihan saya kenapa saya pilih raja. Yang pertama adalah bahwa yang kita bahas saat ini adalah integritas. Integritas ini aturan yang dibuat oleh raja, raja harus melaksanakan meskipun itu adiknya. Adapun perbuatan adiknya dalam hal ini memang tidak salah, artinya ya benar juga. Tetapi kaitan dengan aturan ini salah. Menurut aturan kerajaan, mestinya adiknya itu mengusulkan kepada raja untuk dibuat aturan baru supaya jenajah-jenajah itu dia urus seperti semestinya lah begitu Pak. Ya kira-kira seperti itu Pak. Karena yang kita bahas adalah integritasnya, bukan manusiawinya gitu Pak. Memang adik raja itu secara manusiawi benar dan efeknya juga memang benar juga, kalau tidak diurus jenajah bisa menimbulkan penyakit. Nah, tapi karena integritas seorang raja yang kita bahas saat ini, raja harus melaksanakan apapun itu yang terjadi. Nah, adapun yang mesti dilakukan oleh adik raja yaitu tadi mengusulkan kepada raja untuk dibuat aturan baru agar para jenajah itu bisa diurus sebagaimana mestinya. Demikian Pak, terima kasih. Baik, ini luar biasa Pak Martin. Pak Martin tetap berteguh bahwa raja yang paling berintegritas. Karena patokannya adalah aturan yang dipedomani. Aturan itu harus dilaksanakan. Bahkan tadi ada, jika mau, ya harusnya aturan itu dirubah. Gitu kan? Adik raja mengusulkan aturan itu rubah. Intinya tadi, adik raja harusnya mengusulkan aturan itu dirubah. Ya. Raja melaksanakan aturannya, adik raja harusnya mengusulkan aturan itu dirubah. Oke. Itu dari Pak Martin ya. Ada lagi yang ingin itu dari kelompok raja? Yang ingin mencoba baru yang lain? Silakan. Saya dari kelompok raja. Silakan. Ibu? Ya. Mengapa Raja memilih raja? Karena raja. Oke. Karena dengan rajanya punya integritas, dia itu tidak mudah terpengaruh. Dia tetap dengan aturan yang berlaku. Oke, tidak mudah berpengaruh.
pengaruh. Baik. Baik. Tadi dari kelompok raja sudah kita dengar. Kita terakhir ini dari kelompok adiraja, silakan. Ada yang ingin melakukan kampanye? Cukup? Boleh, Oke. Pak? Izin. Silakan. Milih adik raja dikarenakan adanya rasa tanggung jawab terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi itu adik rajanya kan telah mengurusi jenazah walaupun memang dari musuh kerajaan yang kakaknya pimpin. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita coba analisis dua-duanya. Saya ingin pindahin dulu ini. Oke. Pindahin ke bawah. Ini saya hapus dulu. Oke, sebelum kita satu-satu. Oke. Melaksanakan aturan berarti berkaitan dengan tindakan. Raga, saya akan beli contreng di sini. Ya, oke. Konsisten juga sama. Nah, gitu kan? Ini teguh pada prinsip. Itu masuk di mana tuh? Rasio? Rasa? Apa yang dipikirkan? Oke. Bapak Ibu boleh berkomentar ya. Rasio ada. Kejadian habis baterai nih. Oke, siap. Orang baik. Ruh. Ada. Rasa juga ada. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Jika kita amati bersama-sama, baik raja maupun adik raja adalah orang-orang yang berintegritas. Ya. Bukan hanya konsisten dengan ucapan dan perkataan, tapi juga ada. Ini ada bedanya nih dengan adik raja nih. Adik raja menyatakan bahwa ini ada yang keliru nih, apa yang diputuskan oleh sang raja. Apalagi raja itu juga kakaknya sendiri. Tapi dia tidak bisa berdiam diri. Karena kalau berdiam diri, ada akibat lain yang muncul. Adik raja juga sama. Raja juga sama. Nggak bisa, saya harus tetap melaksanakan aturan. Kalau tidak, nanti saya dipandang diskriminatif. KKN, kayak gitu kan? KKN. Harus dilaksanakan aturannya, meskipun itu adiknya yang melanggar. Nah, baik Bapak Ibu, kita semua sepakat bahwa semuanya ini berintegritas. Namun yang paling menarik tadi, siapa yang paling berintegritas? Sebenarnya tadi Pak Matin membuka kunci. Nah, ini menarik nih Pak Matin. Kalau memang yang dilakukan ada itu betul, ada unsur kemanusiaan, ada nilai moral segala macam, mesti ada orang yang peduli terhadap itu. Seharusnya memang perlu ditempuh upaya-upaya bagaimana mempersoalkan aturan ini. Aturan ini ini keliru nih. Tapi bukan hanya kewajiban adik raja saja sebenarnya. Raja dan segenap jajarannya juga harusnya punya sense of crisis, bahwa ada gejolak di masyarakat karena ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah, ada sintesa sebenarnya. Adik raja dan raja dua-duanya berpeluang untuk menjadi orang yang paling berintegritas. Nah, kita sepakat dua-duanya berintegritas. Nah, dua-duanya juga berpeluang untuk menjadi orang yang paling berintegritas. Kira-kira nih, raja supaya dia menjadi orang yang paling berintegritas mesti apa? Ingat, raja adalah puncak
pimpinan pusat yang bisa mengubah aturan. Apa yang harus dilakukan raja? Kalau raja ingin paling berintegritas. Mengubah aturan kali, Pak. Ya, Pak Bahrudin. Ya, raja harus mengubah aturan. Raja harus mendengar apa yang rakyatnya sampaikan dan mengkaji. Betul nggak nih dengan aturan yang ada? Perlu penyelarasan nggak dengan nilai-nilai yang ada? Nah, jadi sekali lagi raja juga harus mempertimbangkan. Nah, kalau adik raja tadi apa? Apa adik raja? Kalau adik raja seharusnya Masuk, Bu. Suaranya hilang ya? Pak Bahrudin. Oke, tadi. Halo? Oke, siap. Ya Pak, Silakan. menyambung untuk adik raja agar dia lebih berintegritas tadi yang disampaikan dengan cara berdialog, biasanya mengajak pada raja dengan kepedulian dia untuk menciptakan rasa keadilan untuk merubah aturan yang sudah dibuat oleh raja tersebut, biasanya yang menciptakan keadilan untuk semua rakyatnya, Pak. Biasanya berdialog, gitu, ada dialog gitu. Oke. Karena Baik. tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk aturan ini si raja pun harus mendengarkan aspirasi dari bawah, gitu, dari yang lain untuk kebaikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi betul Pak Bahrudin, tadi juga yang disampaikan Pak Martin. Raja bisa menjadi paling berintegritas apabila dia mau memperbaiki kekeliruan dalam peraturan yang ada. Adik raja juga mampu untuk menjadi orang yang paling berintegritas apabila dia mampu mengusulkan atau merubah aturan yang ada. Nah, jadi kaitan dengan integritas itu betul keselarasan ucapan, pikiran, perasaan. Nah, dari istilah KPK mengatakan ada 4R. Kalau misalkan ada sesuatu, meskipun ketika kita baca itu benar, tapi ada yang menggores dalam hati kita, seret. Kadang-kadang kita begitu kan, ini ada sesuatu yang keliru. Ini ada sesuatu. Ya, bukan hanya baik dan benar saja, tapi juga pertimbangan akal seperti apa, rasa seperti apa, rasio seperti apa, terus seperti apa. Jadi mesti ada penyelarasan. Jadi nilai-nilai integritas itu adalah nilai-nilai universal, ya, yang menggabungkan keselarasan antara rasio, rasa, raga, dan ruh. Gak ada sesuatu yang tadi itu menggores. Kita juga kadang-kadang ketika melakukan suatu perbuatan, meskipun orang lain tidak tahu, tapi kita merasa ini ada sesuatu yang salah nih. Nah, kadang ada alarm di dalam diri kita nih. Nah, jadi orang yang paling berintegritas, orang yang berintegritas juga itu salah satunya adalah ada unsur nilai-nilai peduli terhadap lingkungan yang ada. Jadi banyak memang ada istilah juga kejahatan itu terjadi atau korupsi itu terjadi, misalkan seperti itu kan. Bukan hanya banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Artinya apa? Pengaruh dari orang-orang yang tidak baik itu lebih kuat dari pengaruh orang-orang yang baik. Ini sebenarnya kekuatan pengaruh. Raja, dia punya pengaruh sebenarnya dan sangat mudah mungkin untuk mengubah sesuatu. Nah, adik raja, ini kembali nih adik raja. Adik raja dapat mengubah itu semua jika dia juga mempunyai pengaruh. Makanya salah satu orang yang punya ciri integritas, dia mempunyai kekuatan pengaruh.
Nanti lebih lanjut lagi ada secara spesifik. Ya. Kalau seorang ASN seperti apa? Kita sendiri mudah sebenarnya. Kalau kita seorang pemimpin, ketika mendengar pendapat dari bawahan, ada dua pilihan misalnya. Apakah mau mendengar dari orang yang malas atau yang rajin? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau ingin mendengar pendapat itu. Mana yang didahulukan? Yang malas dulu, yang rajin dulu? Yang malas, Pak. Kenapa? Yang malas. Yang malas. Ya. Jadi yang malas punya usulan gitu. Mau didengar mana? Ya, yang malas karena dulu, yang rajin dulu? siapa tahu dengan usulan yang malas dia bisa rajin, Pak. Nah, boleh yang malas dulu. Tapi kalau Ibu cenderung keberpihakan nih, yang mana? Milih yang mana? Yang malas, yang rajin? Yang malas. Yang malas, oke, yang malas. Oke. Siapa tahu ada hal-hal yang Siapa tahu dia pendapat dia itu didengar dia bisa rajin, Pak. Berarti dia pendapat dia dihargai gitu. Oke. Kalau Ibu, Bapak ingin memberikan reward kepada yang malas atau yang rajin? Yang rajin. Yang rajin, Pak. Rajin. Oke. Kepada kalau ada pilihan dan cuma satu misalkan, yang rajin tapi tidak dapat melaksanakan tugasnya atau yang rajin dapat melaksanakan tugasnya? Rajin dapat melaksanakan tugas. Rajin dapat melaksanakan tugasnya. Artinya secara manusiawi juga, jika kita ingin didengar, maka mau tidak mau bahwa kita harus dapat melaksanakan tugas dan juga rajin. Nah, nanti ada rumus-rumus dari KPK yang bisa kita coba elaborasi lagi. Baik, selanjutnya saya ingin memperlihatkan juga, oke tadi itu ya. Jadi integritas itu terkait dengan nilai-nilai yang universal. Tadi sudah disebutkan ya tentang integritas oleh Bapak Ibu, ada nilai-nilai. Nanti lebih khusus lagi nanti ASN ada kode etik dan kode perilaku. Nah, ini juga menurut Stephen Covey ya. Jadi dia membuat sebuah tulisan, honesty is telling the truth. In other words, confirming our word reality. Integrity is conforming to our word. In other words, keeping promises and fulfilling expectation. Jadi kalau kejujuran itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tapi kalau katakan integritas, dia membuktikan, melakukan tindakan sesuai dengan ucapan. Itu kalau menurut si Stephen Covey. Nah, ini juga yang banyak dibahas juga teori dari Stephen Carter. Integritas merupakan upaya positif terkait korupsi. Makanya di kita itu dikembangkan ada zona integritas, ada wilayah bebas korupsi, ada wilayah bersih birokrasi yang melayani. Nah, nanti kita akan bahas juga. Baik Bapak Ibu, ini ada yang menarik nih. Tadi itu bahwa ada kadar integritas ternyata. Kadar integritas itu yang level paling bawah itu jujur. Jujur artinya dia mengakui ada benar, ada salah. Dia tahu oh ini benar, oh ini salah. Itu jujur. Saya kira semua orang juga punya penilaian itu. Ya, tahu sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang dianut ini benar, ini salah. Nah, di level kedua mulai nih ada godaan nih. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang kita senangi atau orang yang kita hormati. Ya. Kemudian kita mulai goyang nih. Kalau kita karena rasa sungkan, karena rasa enggan, membiarkan kekeliruan terjadi atau menerima kekeliruan terjadi karena orang yang di hadapan kita mempunyai arti bagi kita, sehingga kita
menutup kejujuran, kita sudah mulai tidak bisa ke level berikutnya. Jadi hanya di level pertama. Sampai di level berikutnya, meskipun digoda, yang menggodanya orang dekat kita, kekasih kita, pemimpin kita, atau siapapun, tapi dia tetap jujur, konsisten, maka itu ada di level 2. Level 2 itu konsisten. Kemudian ada lagi nih, tidak semua orang konsisten itu berani mengambil resiko. Yang kadang-kadang resiko itu berujung pada bisa jadi dia tidak disukai, bisa jadi dia tidak digunakan lagi, bahkan bisa jadi dia diberhentikan. Ini risiko yang level yang paling tinggi menurut versi KPK. Ya. Jadi ada jujur, konsisten, dan berani. Saya kira tadi Adik Raja contoh yang bagus, ya. Dia risiko. Artinya mesti ada orang yang peduli dan dia pun tetap menerima bahwa sesuai dengan aturan saya harus dipenjara dia. Nanti kan pasti ada perdebatan yang orang-orang peduli yang lain yang mencoba mempersoalkan agar peraturan ini kemudian diperbaiki. Tapi sayang kalau misalkan ketika ada fenomena dan ada orang baik yang dipenjara akibat itu, ini tidak dijadikan pelajaran bagi yang lain untuk memperbaiki sistem, itu sangat disayangkan. Artinya kenapa orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang punya rasa itu tidak peduli. Jadi sekali lagi integritas sangat membutuhkan kepedulian. Dan saya kira secara kontekstual, apalagi di kepegawaian yang saya rasakan, ya, kita akui bahwa belum sempurna yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi ada beberapa yang masih kecewa dengan kita. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendeteksi sendirilah, ya. Nanti kita diskusi. Dan kita tidak bisa tinggal diam. Kalau tinggal diam berarti kita tidak melakukan upaya perbaikan pada pemerintahan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya. Karena tadi itu nanti akan saya hubungkan yang berikutnya. Kenapa ini integritas menjadi penting, Bapak Ibu? Karena integritas menjadi jembatan kepada tujuan di mana negara ini dibentuk. Kalau semua memiliki integritas dan nilai-nilai Pancasila diamankan, nilai-nilai yang kita yang kita anut, katakanlah nilai Pancasila, kita internalisasi, kita amalkan. Saya yakin bahwa Indonesia akan mencapai tujuan yang abadinya, yaitu visi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Karena apa, Bapak Ibu? Bahwa jika kita tidak mencapai target yang kita lakukan, sama saja kita tidak berkontribusi kepada pencapaian target pemerintahan, katakan instansi kita. Sama aja instansi kita juga berkontribusi pada ketidakpencapaian target pemerintahan daerah. Dan sama aja pemerintahan daerah berkontribusi kepada ketidaktercapaian target dari pembangunan nasional. Demikian juga sebaliknya, keberhasilan pembangunan nasional juga ditentukan oleh keberhasilan dari kita-kita semua. Hanya ini sangat penting integritas ini, ya. Dan demikian juga potret pemerintahan secara umum itu bisa dipotret oleh publik melalui perilaku kita. Makanya hati-hati, kadang-kadang yang melakukan jauh di ujung pulau sana, tapi kita juga kena dampaknya. Jadi sekali lagi bahwa betapa penting integritas, ya. Karena memang ini menjadi perantara bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu, kita disebut sebagai great people. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dari masyarakat great people. Artinya bagian dari masyarakat umum
tugas kepemimpinan. Bahkan Bapak Ibu kemarin waktu pembukaan juga sudah disampaikan sama pimpinan kita bahwa kita bekerja harus jujur, tidak membeda-bedakan segala macam. Ini bagian dari itu. Ketika kita melakukan pelayanan, kita juga bagian dari masyarakat umum yang mendapat amanah agar kita dapat melayani masyarakat dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa integritas ini sangat mutlak diperlukan bagi orang-orang yang masuk dalam kelompok great people. Bahkan bukan hanya itu, masyarakat biasa pun perlu dan harus memiliki integritas supaya pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan. Atau mau istirahat dulu? Diskusi dulu ya. Saya nanya, Pak. Oke, silakan Pak Wawan. Ada beberapa yang agak berat seperti tadi Bapak katakan bahwa ada resiko ketika kita mau jujur. Kita berbicara slide sebelumnya. Oke. Ini Pak. Yang godaan dan resiko, betul Pak. Di sini berbicara konsisten, jujur, mengikuti nurani, itu resikonya cukup tinggi. Ini yang saat ini saya alami lah Pak. Saya sedikit curhat lah, boleh kali ya? Enggak apa-apa. Saya bertemu dengan kegiatan pengadaan ATK. Itu di SIPD itu harganya jauh di bawah harga pasar, Pak. Oke. Sampai saat ini pun belum saya laksanakan, tekanan dari bidang, dari pimpinan, dan lain sebagainya cukup tinggi untuk segera melaksanakan. Saya nggak berani sampai sekarang, karena berdasarkan harga Perpres, berdasarkan Perpres itu kan kita berbicara harga pasar, kita harus survei harga pasar. Ketika survei harga pasar dikali PPN 10% dan dikali keuntungan 10%, ternyata harga DPA jauh di bawah harga pasar. Nah, di sini kan ada risiko ketika ada tekanan dari berbagai pihak. Dan sampai saat ini pun belum saya laksanakan pengadaan tersebut karena saya tidak, pertama saya pikir lebih jelas di Perpres itu mengatakan harga HPS lah ketika kita survei lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun saya laksanakan, mungkin resikonya lebih tinggi daripada tekanan pimpinan atau teman sejawat menurut saya. Nah, menurut Bapak solusinya saya harus bagaimana Pak? Selama sampai saat ini pun sudah mau habis semester 1, sudah mau habis triwulan 2, saya tetap bertahan tidak sanggup melaksanakan hal tersebut. Mungkin hanya itu ya, ini siapa tahu ada masukan dari Bapak karena kita berbicara integritas, saya berani saya resiko lah di musuhi atau di apapun gitu, ketimbang ketika resiko itu saya lawan akhirnya beresiko di audit. Itu memang dilema Pak. Ini udah hampir triwulan 2 mau selesai, saya belum bisa melaksanakan sampai saat ini. Mungkin hanya itu Pak. Siapa tahu ada masukan dari Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik dari Pak Wawan. Ya, mungkin juga banyak teman-teman kita juga mengalami kasus yang serupa. Nanti kita bisa analisis satu persatu. Tenang Pak Wawan. Saya simpan dulu Pak Wawan. Terkait dengan slide-slide berikutnya masalahnya. Oke, yang lainnya saya tampung dulu. Ada yang ingin dikemukakan silakan. Oke. Saya ingin tanya dulu. Oke, stop dulu screen-nya. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Perlu kita lanjutkan atau kita break dulu? Lanjutkan aja, Pak. Tapi yang tergantung yang lainnya, Pak. Karena kan kita harus... Ini kita mulai menarik nih, pembicaraan sudah mulai menarik nih. Iya, kan harus maksudnya biar kompak lah Pak, gitu kan. Kalau kompak kan enak gitu kan. Tapi kalau kita mau menang sendiri kan, ya mungkin dan orang beda-beda gitu kan. Oh so amat gitu kan. Sedangkan yang lain mungkin mau istirahat dulu gitu kan. Yang kan nggak sama gitu kan. Pendapat orang tuh tidak sama Pak. Oke, ntar dulu. Saya lihat jadwal dulu ya. Oke, lihat jadwal dulu. Saya kemarin ngirim jadwal itu Pak Bayu ya. Lanjut. Nah, oke, bentar. Tetap kita perlu sepakat, ya. Ya, sepakat. 9.45 tadi juga kepotong ya. Kita lanjut beberapa saat ya. Ya, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu boleh nanti menginterupsi ketika saya berbicara juga boleh ya. Kalau mungkin ada yang perlu dipertegas. Tadi pertanyaan Pak Wawan saya simpan dulu. Saya akan lanjut ke hal berikutnya. Share screen. Oke. Nah, saya ada sebuah permainan. Waduh, ini belum ditulis ya. Ini ada, saya tambahin aja deh. Saya tambahin. Ini kuadran 1. Yes. Oh ini ya, salah ya. Yang ini. Saya grup dulu. Satu. Dua. Tadi karena ada treble, jadi yang sudah tadi ada yang ada yang hilang ini ya. Padahal sudah saya siapin ini. Ya. Satu lagi. 4. Ininya. Saya coba kita dulu. Set. Mana ini? Oke. A. B. C. Oke. Saya grup dulu. Grup dulu. Yes. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Ini ada kuadran, yang atas itu keadaan diri, ya. Ada tersiksa dan bahagia. Terus yang sebelah kiri sendiri dan kelompok.
jika mana ini? Nah, jika saya taruh ini di sini di kuadran 1 dan tegak, ini bisa tegak. Kalau tegak berarti sendiri dan kelompok, atau bisa miring ya. Jadi sendiri dan kelompok tersiksa ya, kalau gini ya. Sendiri, kelompok, keadaan dirinya tersiksa. Artinya ketika dia sendiri tersiksa, ketika kelompok tersiksa, apa namanya? Di sini apa? Contohnya di sini ada namanya mati. Ya, kalau sendiri tersiksa atau kelompok tersiksa mati. Misalkan, itu baru misal. Oke. Kedua, start dulu. Salah. Kalau misalkan, nah ini dia. Oke. Nah, set. Nah, di sini sendiri dia bahagia, di kelompok tersiksa, apa betul itu namanya mati? Misalkan begitu ya. Misalkan. Itu baru misal saja. Kalau begini, di kelompok dia bahagia, di sendiri dia tersiksa. Ya. Kalau posisinya begini dan ada di kuadran ini, berarti di kelompok dia bahagia, sendiri juga bahagia. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi atasnya menunjukkan kelompok, bawahnya atasnya menunjukkan sendiri, bawahnya menunjukkan kelompok, terus di atas, paling atas itu menunjukkan keterangan tersiksa dan bahagia. Dan Bapak Ibu, A, B, C, dan D ini perlu dipasangkan di tempat yang tepat. Saya akan coba dengan Pak Ketua kelas, silakan. Kira-kira mau menempatkan yang mana, di mana? Misalkan kalau ingin menempatkan B di antara 2 dan 4, berarti saya akan coba geser B ini ya di antara 2 dan 4. Jadi interpretasinya di kelompok dia bahagia, ketika sendiri juga dia bahagia. Namanya sakit. Betul nggak tuh? Kalau bahagia di sendiri, bahagia di kelompok namanya sakit. Misalkan begitu ya. Terus kemudian oke. Salah. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan. Siapa yang mau coba? Di antara 14 boleh, 13 boleh, 24 boleh, 23 boleh. Yang tidak boleh itu 12 dan 34. Yang Bapak Ibu tinggal bilang ke saya, mau meletakkan yang C di antara anu dan anu, silakan. D Pak, D. D di antara 2 dan 4. 2 dan 4. Oke. Coba silakan interpretasinya seperti apa? Interpretasinya di berandiri ketika sendiri kita kuat berprinsip dan ininya apa? Secara kelompok keadaan diri kita bahagia juga karena banyak teman, banyak relasi dan lain sebagainya. Sendiri pun sama gitu. Oke. Ketika sendiri. Baik. Dengan Pak siapa? Pak Bahrudin. Pak Bahrudin. Oke. Jadi gini, Pak Bahrudin tadi betul. Saya akan coba seluruskan sedikit. Kondisi seperti ini, ketika dia sendiri bahagia, ketika dalam kelompok juga bahagia. Namanya kuat berprinsip. Jadi dibayangkan ada orang ketika dia sendiri ini, dia happy. Masuk ke dalam kelompok, dia juga tetap happy. Orang ini kuat dan berprinsip karena dia bisa mempengaruhi kelompoknya, atau dia tidak kalah. Tidak minder juga. Kuat berprinsip. Oke, ada yang lain? Yang lain tuh masih ada 3. Silakan. Yang B, silakan. D, B kemana?
B14. B14. Nah, set. Nah, coba interpretasinya Pak, silakan. Definisinya ya ketika dia di kelompok bahagia, kita sendiri dia sakit. Mungkin ini kasus Pak Wawan kali tadi tuh. Sudah mulai terhadap nih. Oke, jadi pada saat, nah bukan di D ini, pada saat dia sendiri dia tersiksa nih. Ya, terus? Ya, ketika di kelompok dia bahagia. Ada nggak bisa nih orang nih ketika sendiri karena di rumah dia tersiksa banget, pengennya keluar rumah masuk ke apa berkumpul dengan kelompoknya. Kalau dalam kelompoknya dia bahagia gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya, jadi orang yang seperti ini namanya sakit karena dia tergantung pada kelompoknya. Ya, nggak betah dia sendiri, nggak betah di rumah, nggak betah. Oh, harus keluar nih. Nah, orang ini karena sakit. Kadang-kadang di luar sana ada ketika di rumah dia tersiksa gitu ya. Ketika masuk kantor dia happy ya, ada kayak gitu. Ada nggak? Oke. Kemudian boleh yang lainnya 2 tersisa? Ada A dan C? Silakan. Pak Martin, siap-siap itu Pak Martin. Oke, siap. 1-3 kali, Pak. Yang mana? Yang A mah 1-3 kali. Yang mana nih? A. Yang A? Oke, A13. Oke. Coba interpretasinya, Pak. Boleh? Ya kalau ini mah istilahnya mah nggak ada senangnya. Oh. Kelompok sendiri tersiksa. Tertekan ya. Iya, ini benar nggak ada senangnya ini. Di rumah dia tersiksa. Mau, Pak. Hidup Di kelompok dia tersiksa. Kenapa? Kira-kira ada nggak yang kayak gini nih? Oke, baik. Jadi betul itu ya. Kalau di rumah tersiksa, di kelompok tersiksa ya nggak ada senangnya, mati dia. Nah, sekarang yang C, kemana? Di antara mana? Pindahin dulu, bagus. Yo, yang C, silakan. Kebanyakan 1-4 Pak yang C. Iya, benar. 1-4. Coba saya bilang C. Kok kenapa? 1-4. Sama-sama sakit dong. Betul kan? 1-4 ini dia sendiri tersiksa. Tersiksa, Kelompok Pak. juga tersiksa. Galau. Di kelompok bahagia, Pak. Nah, di kelompok bahagia. Di kelompok cinta coba ada alternatif. Curhat lagi, coba curhat lagi. Galau. Dulu. Di kelompok bahagia. Terus sendiri? Ya, tersiksa, Pak. Jadi sama dengan sakit dong? Sama. Kalau sakit mah di kelompok sakit, sendiri sakit, Pak. Sendiri sakit, kelompok sakit, Pak. Tadi nggak ada senang ya, Pak? Mati. Iya. Makanya mayoritas itu di kelompok itu lebih mungkin banyak teman, banyak ini lebih bahagia lah. Iya. Saling mengisi. Iya. Oke. Jadi gini, ada nggak nih? Ketika sendiri dia bahagia. Ketika di kelompok dia tertekan nih. Kalau di rumah dia bahagia nih. Masuk dalam organisasi, jadi dia tidak happy segala macam. Ada nggak? Ada aja, Pak. Ada. Manusia. Ini di mana pasnya? Ada. Oke. Di 3, 2. 23. 2, 3. 2, 3. Oke.
Jadi gini, pertama, kondisi pertama, ada orang yang memang dia tidak ada senangnya seperti kata Pak Martin. Di rumah, pada saat sendiri dia sakit, ketika masuk dalam kelompoknya dia tersiksa, maka dia nggak ada harapan dia ya. Terus ada juga ketika di rumah dan ketika sendiri dia mampu menuangkan ide-idenya, dia mampu berkreasi segala macam, dia senang gitu kan ya, bisa lah. Tapi ketika masuk kelompok dia tidak bisa, dia kalah oleh kekuatan-kekuatan yang lain, dia tidak happy. Nah, ini orang ini sebut teguh, dia mengatakan ini nilai-nilai saya betul, ini benar, ini benar, ini salah gitu kan. Tapi ketika masuk dalam organisasi lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia tahu itu salah nih, tapi dia nggak bisa. Dia tapi masih punya tuh prinsip itu, tapi tidak mampu berbuat apa-apa di organisasinya. Yang kayak seperti ini disebutnya teguh pada prinsipnya tapi lemah. Dia tidak mampu mewujudkan ide-idenya, tidak mampu menuangkan pikiran-pikirannya di dalam organisasinya. Bahkan dia bukan hanya itu. Kalau seorang pemimpin mungkin dia tidak mampu mengarahkan organisasinya. Dari gambaran keempat ini, kira-kira ada enggak semuanya ini dalam kasus-kasus yang nyata? ada. Kalau misalkan ada, kira-kira pilihan yang terbaik itu yang mana? Ya tadi Pak, sendiri bahagia kelompok juga bahagia. Yang deh. Oke, sendiri bahagia, kelompok pun bahagia. Ya, itu dia. Bapak Ibu, sebenarnya kita berbicara integritas, sebenarnya intinya ini, bagaimana kita bahagia, baik di rumah maupun di kantor. Dan apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebahagiaan bukan hanya buat kita, tapi juga buat semua kita, semua orang. Kantor kita happy, masyarakat kita happy. Dan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi sebenarnya agar kita sendiri bahagia, kelompok bahagia, semua bahagia. Mau tidak mau, kita harus menjadi pribadi dan pegawai yang kuat dan berprinsip. Tidak cukup kita tahu benar dan salah, baik dan buruk. Kalau kita lemah, maka bisa jadi kita happy-nya hanya di dalam kesendirian. Ketika di dalam sebuah kelompok, karena kita tidak bisa merubah hal-hal yang negatif dan bahkan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kita menjadi orang yang lemah. Oke. Oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu coba bayangkan nih, mati dan sakit itu ada di tangan Allah. Kiri, tangan kiri Bapak Ibu. Coba bayangkan, imajinasikan, ya, imajinasikan. Mati dan sakit itu tangan kiri ada di bawah. Terus kuat berprinsip, ya, itu ada di Tangan kanan. Tangan kanan di atas. Teguh lemah juga ada di tangan kiri, ya. Jadi mati, sakit, teguh dan lemah di tangan kiri, tangan kanannya adalah kuat berprinsip. Kita coba pukulkan pukulkan ke tangan kiri kita. Kita bayangkan bahwa itu bisa saja yang tiga itu ada dalam diri kita. Kita kuat karena kita ingin sendiri bahagia dan kelompok bahagia. Kita pukul dengan kekuatan kita. Oke, silakan. Kuat. Pukulkan itu. Mudah-mudahan nilai-nilai tadi, mati, sakit, teguh dan lemah itu hilang dalam diri kita. Kita pukulkan. Pada saat ini kita coba niatkan. Saya yakin juga dalam pelatihan ini tujuannya adalah itu. Bagaimana kita membuat karakter kita kuat dan berprinsip. Oke.
Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya pilihan. Berbicara integritas, keselarasan, ruh, rasa, rasio, dan raga. Meskipun tadi betul ada tingkatan, jujur, konsisten, dan berani. Dan tadi itu juga banyak kendala yang kita hadapi. Bagaimana caranya agar kita bisa kuat dan berprinsip? Dan Bapak Ibu mengatakan itu. Dan saya yakin pilihan Bapak Ibu untuk menjadi kuat dan berprinsip, meraih bahagia di kelompok dan sendiri, sama dengan nurani Bapak Ibu. Betul nggak? Dan kita ingin, baik di rumah, di kantor, di masyarakat, kita ingin seperti itu. Makanya saya katakan ini ngeri-ngeri sedap. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan diskusikan. Tapi sepertinya saya juga harus menghormati waktu bahwa kita harus break dulu. Konsisten, Pak. Bapak Ibu semua. Ya, Konsisten, Pak, dengan jadwal. Iya. mohon izin Pak, mungkin kita Oke, break, silakan. kita break 15 menit. Kita sepakati dari sekarang ya, 15 menit. Kita akan kembali lagi pada pukul 10.25. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kita break sejenak. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bikin kopi atau teh manisnya atau mau beli gorengannya silakan. Ya, kita break kembali lagi pukul 10.25. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hafid. Siap, Bapak Ibu kita siap. break dulu. Sama-sama. Bisa pawalan tadi ngudut, Naon jedul. Jeuh. background di gitu kan bisa bener. Macam kakak baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafid. Sebentar saya izin dulu untuk bisa men-share materi. Baik, Bapak Ibu sudah nampak di layar Bapak Ibu di layar laptop Bapak Ibu tampilan yang saya sajikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh panitia bahwa hari ini saya mendapat tugas untuk menemani Bapak Ibu semua untuk berdiskusi tentang integritas. Ini lumayan berat materinya sebenarnya. Ada yang bilang juga ngeri-ngeri sedap katanya gitu ya. Karena memang seringkali bersinggungan dengan hal-hal yang mengandung risiko. Tapi di sisi lain ini menuntut kepekaan kita untuk peduli terhadap lingkungan yang ada. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Bagi yang sudah
pernah bertemu. Selamat bertemu kembali di hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan bagi yang baru berjumpa, selamat berjumpa. Nama saya Saifuddin, boleh dipanggil Aep, Pak Aep ya, dari Widya Iswara Provinsi Banten. Ini nomor HP saya dan ini moto saya. Motonya yaitu tidak ada doa dan usaha yang sia-sia. Baik Bapak Ibu, ada hal yang menarik ya. Ada kutipan yang menarik yang saya coba angkat terkait juga dengan situasi kita saat ini. Ini dari seorang penulis yang pertama, yang kedua dari seorang pengusaha yang sudah sangat kita kenal. Dari penulis, dia bilang bahwa jika kita melihat seorang wanita, pada saat itu dia memandang seorang wanita, padahal ini bisa diumum buat siapa saja. Jika kita melihat seseorang yang begitu tangguh, kuat, dan mandiri, maka jangan lihat dia sedang berdiri tegak di sana, begitu mengagumkan. Tapi tanyakanlah, seberapa banyak hal orang peristiwa menyakitkan yang telah dia lewati, yang membuatnya menjadi semakin kuat. Ini menarik sekali. Apalagi keadaan kita sekarang, yang begitu banyak resiko yang dihadapi sehingga kita tidak tahu apakah kita akan melewati pandemi ini dengan selamat ataupun tidak. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kuat, tangguh ya, dan diselamatkan. Amin. Kemudian dari Bob Sadino, sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Tapi bukan berarti ketika ada yang mudah disulit-sulitkan. Justru bagaimana yang mudah kita usahakan bisa lebih mudah lagi. Ini apalagi dalam urusan-urusan kepegawaian yang menyangkut hajat hidup pegawai. Kemudian juga jika ada yang sulit, jangan kita hindari. Mari kita hadapi agar kesulitan yang dihadapi oleh kita semua dapat teratasi dengan baik. Saya kira itu hal-hal yang menarik dari kutipan dua orang putra-putra bangsa kita. Bapak Ibu, agenda kita hari ini kita akan berbincang-bincang saja ya mengenai tiga hal. Pertama, apa sih integritas? Kedua, seperti apa integritas ASN? Yang ketiga, bagaimana membangun budaya integritas. Nah, apalagi ini di masalah atau di sekitar manajemen ASN banyak sekali hal-hal yang perlu kita cermati, mulai dari perencanaan penetapan kebutuhan sampai dengan di ujung-ujungnya, yaitu di pemberhentian pegawai. Sekali lagi kita akan coba bahas ini bersama-sama dengan diskusi interaktif. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan mengajar, tapi memfasilitasi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Oke, baik. Saya yakin juga Bapak Ibu sering mendengar tentang integritas. Oleh karena itu, saya ingin mendapat gambaran apa yang Bapak Ibu tangkap ya, mengenai integritas ini menurut Bapak Ibu ya, menurut sepengetahuan Bapak Ibu. Boleh bebas saja bicara. Jadi tidak ada yang keliru yang bicara di sini. Kita sama-sama. Oke, saya undang Bapak Ibu. Silakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih itu integritas? Boleh dibuka saja itunya apanya?
Mic-nya boleh dibuka saja. Iya Pak. Oh silahkan Pak Bahrudin. Iya. Integritas itu perbuatan atau tindakan kita yang konsisten dengan apa yang kita katakan. Dengan apa yang kita katakan. Oke. Ada lagi Pak Bahrudin? Cukup itu Pak. Oke, ini menarik nih. Pak Bahrudin mengatakan bahwa integritas itu adalah perbuatan atau tindakan yang konsisten dengan yang diucapkan. Jadi ucapan dan perbuatan itu adalah dimaknai sebagai integritas jika dilakukan secara konsisten. Oke, sip, mantap, luar biasa Pak Bahrudin. Ada lagi silakan. Bapak Ibu. Boleh saya undang 2 orang lagi, silakan. Kejujuran dan keteguhan. Pak Wawan, bicara masalah kejujuran dan keteguhan. Nah, ini dia. Luar biasa ini, kejujuran dan keteguhan. Ini juga barang-barang yang langka, yang mahal harganya hari-hari ini, yang justru menjadi nilai dari integritas. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Pak. Oke, satu lagi silakan. Moral pribadi. Silakan Pak Fahrul Rozi. Integritas menurut saya adalah bertindak secara konsisten terkait dengan ucapannya, Pak. Bertindak secara konsisten. Sesuai dengan ucapan. Sesuai dengan Perilakunya, ucapannya. Oke, sama ya. Sesuai dengan perilakunya. Ini senada dengan Pak Bahrudin, Pak Fahrulji yang merujuk pada konsistennya ucapan dan tindakan. Oke, menarik. Moral pribadi. Moral pribadi dari Pak Edi Mulyadi. Nah, ini dia ada moral. Moral pribadi. Nah, ini juga dimensi-dimensi yang ada di integritas. Ada lagi? Oke. Orang yang menjunjung kebenaran dan kejujuran. Menjunjung kebenaran dan kejujuran. Dan kejujuran. Oke, ada irisan kejujuran. Ada kalimat yang baru dari Pak Rahman, yaitu kebenaran. Waduh, ini menarik sih. Ada kebenaran. Nah, nanti kita akan bahas juga. Aduh, saya terus terang gembira sekali hari ini karena ternyata banyak hal-hal yang sudah Bapak Ibu tangkap. Bagian-bagian penting dari dimensi-dimensi integritas. Boleh ada lagi kalau mau, silakan. Iya, Pak. Pak Matin, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Integritas menurut saya adalah perbuatan yang konsisten antara ucapan dan tingkah laku atau perbuatannya. Oke, Pak Martin menggarisbawahi konsistennya perbuatan dan tingkah laku. Perbuatan dan ucapan. Ini senada tingkah laku. Ya. Oke, senada dengan Pak Bahrudin dan Pak Fahrul Rozi. Oke. Boleh satu lagi. Saya ingin dari ibu-ibunya nih. Di awal udah disinggung tadi sama Pereli. Silakan Ibu. Saya Eti, Pak. Eti, silakan. Ya, Bu Eti. Sifat atau keadaan yang memancarkan kewibawaan seseorang. Sifat atau keadaan yang memancarkan kewibawaan. Oke. Jadi ada tambah lagi, ada sifat atau keadaan yang kalau orang memiliki integritas, maka akan terpancar kewibawaan darinya. Oke, terima kasih Bu Eti.
Boleh satu lagi, ibu-ibunya? Ya Pak. Oke. Sebuah komitmen dan tanggung jawab yang ada pada diri manusia. Ulangi Integritas. Bu Risma. Sebuah komitmen dan tanggung jawab pada diri manusia. Sebuah komitmen dan tanggung jawab pada diri manusia. Ya. Oke. Sebuah di Komitmen atas. dan tanggung Di atas jawab kali. pada diri manusia. Oke. Sip. Saya kira nanti Bapak Ibu boleh nanti pada bagian lain yang belum berpendapat silakan. Ya. Saya kembali kepada tadi itu nanti kepada screen. Jadi itulah memang integritas yang Bapak Ibu tangkap semua ada dalam dimensi-dimensi yang kita bicarakan. Nanti kita akan coba melihat rumusan-rumusan yang baku, baik itu dari KPK, dari kamus. Tapi kita ingin melihat dulu secara umum. Ya. Tapi saya akan simulasikan dengan sebuah cerita. Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti diklat Tunas Integritas? Atau ada yang pernah bertemu dengan saya berdiskusi masalah integritas? Belum ya? Oke, nanti kalau ada yang udah juga nggak jadi masalah, supaya kita ingatkan kembali dan kita garis bawahi kembali makna di balik cerita yang ada. Oke, saya akan share screen lagi. Saya kembali aja ke basic. Oke. Kebur ini nggak ada fotonya, padahal videonya nggak ini. Bentar dulu ya, duduk dulu, bentar dulu. Share screen-nya, Pak. Ada ini tadi, maksudnya ada lambat. Oke, ini lambat lagunya. Bentar Bapak Ibu ya, ada kendala teknis. Kendala teknis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka lagi berarti. Baik Bapak Ibu, di layar sudah terlihat ya.
Oke. Potong. Apa nih, Mon? Jam belinya. Continue, Lu. Ini suara saya kayak muncul ya? Besi 15, caktoken delegeta di 15 ya nana tanah eta nu kamari anu salah kiri doang kamari mesena gelang kokeng tali. Halo, beneran? Ayo, kemana? Oh, benar-benar mah. Ya. Benar. Jangan kayak orang pergi ngasih gawe. Ya. Ya. Ya, disimpan. Ya. Iya. Jadi jumlahnya saya berapa kali 25 ya. Ya, ini nanti gas, 5 pakai gas. Jadi dari beberapa pendapat, ada pendapat para ahli yang sekarang menjadi rujukan sebenarnya, ya, saya kira. Dari Stephen Carter, bahwa integritas itu terkait dengan upaya positif, ya, untuk seperti ini, menekan korupsi. Nah, makanya tadi ada istilah-istilah zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, di mana ada 3 hal nanti akan kita bahas, yaitu leadership, sistem, dan value, nilai. Ya, nilai-nilai tadi harus menjadi penyelarasan, ya, bukan berarti menghilangkan ide, menghilangkan nilai-nilai yang ada. Bahwa Pancasila juga lahir itu perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang. Tidak bisa dibenturkan dengan salah satu keyakinan, salah satu agama, enggak. Ketika dibenturkan berarti dia memisahkan. Padahal itu menjadi satu kesatuan. Ya. Oke, nanti kita akan coba. Kita sebelum lanjut, saya akan simulasi lagi. Nah, ini terkait korupsi, ya. Terkait korupsi. Nanti setelah ini kita bahas yang lain. Sama ini, diagramnya saya kurang. Saya tambah lagi. Jadi ya kita kalau integritas ya kita ngobrol-ngobrol saja kayak gini. Ya. Jangan terlalu serius. Tepat. Oke, ini di bawah ada bahagia. Bapak Ibu lihat di atas, saya lihat Bapak bacakan dulu. Di bagian atas, kuadran atas ini ada positif, hal-hal yang positif yang terkait dengan integritas. Ini negatif. Yang kebalikan dari integritas, kita contohkan saja korupsi. Ini datangnya dari dalam diri kita, ya. Yang atas datangnya dalam diri kita, yang bawah datangnya dari luar. Jadi motivasi
intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik atau sistem di luar kita. Kemudian ada sebuah kata keterangan di sana, ada bahagia, celaka, nikmat, dan musibah. Saya ingin bantuan Bapak Ibu untuk menempatkan kata yang di bawah ini, bahagia, celaka, nikmat, dan musibah, ke dalam kuadran yang tepat. Di atas, apa? 1, 2, 3, dan 4. Silakan, boleh siapa saja. Sambil sebut nama ya. Bahagia 1 dan 3. Pak siapa Pak Edi? Bahagia, enggak, kalau ini satu kuadran Pak. Tidak seperti tadi. Ini di kuadran berapa bahagia? 1 Pak, 1. 1. Coba penjelasannya gimana Pak? Karena bahagia itu timbul dari diri sendiri. Bahagia itu timbul dari diri sendiri. Yap. Bahagia. Ada yang ingin penjelasan lebih lanjut nggak? Pak, bahagia itu motivasi yang datang dari luar dan motivasi yang datang dari diri kita sendiri adalah yang positif. Oke. Saya lengkapi dulu. Bentar dulu. Terima kasih Pak Martin. Ya, saya jelasin dulu. Jika saya turunin dulu nih. Jika katakanlah korupsi ini berasal dari dalam diri, apa namanya? Itu ada di nomor 2 tuh, apa namanya? Jika hal-hal yang baik itu datangnya dari dalam diri, apa namanya? Balik lagi. Jika korupsi itu datangnya dari luar, kita nggak mau korupsi. Tapi tiba-tiba, kok kita ditangkap korupsi? Artinya itu datangnya dari luar, bukan dari diri kita. Apa namanya? Itu di nomor 4. Nah, terus di nomor 3-nya, jika hal-hal yang positif itu datangnya dari luar, artinya ada sistem yang membentuk, yang memaksa kita sehingga kita berlaku positif. Apa namanya? Jadi sebelum itu, jelas dulu nih. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu dengan keterangan tadi. Keterangan apa yang tepat untuk masing-masing kuadran? Pak tadi masih tetap bahagia di nomor 1? Ya. Artinya kalau bahagia di nomor 1, artinya bahwa hal-hal yang positif ya itu datangnya dari dalam diri kita, ya. Meskipun di luar tidak ada sistem yang membentuk seperti itu. Oke, yang lain silakan. Masih ada 3 lagi? Ya Pak, izin menambahkan Pak. Silakan. Musibah Pak di kuadran 4. Musibah di kuadran 4. Ya. Oke, ntar. Oke, boleh keterangannya Pak, tambahkan Pak. Yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya di dalam diri kita, yang isinya dalam diri atau hati kita tidak ada niatan untuk korupsi. Tetapi karena pengaruh dari luar, misalnya ada tekanan dari berbagai pihak, ada yang ini dan itu, nah sehingga kita melakukan itu gitu, melakukan hal yang negatif. Nah itu musibah buat kita karena bertentangan dengan diri kita gitu. Tapi pengaruhnya berasal dari luar. Oke, jadi kita tidak mau korupsi dan tidak berbuat korupsi, tapi tiba-tiba kita kena, itu musibah. Oke. 2 lagi silakan. Nikmat nomor 3 Pak. Nikmat nomor 3. Boleh Pak Martin penjelasannya?
penjelasannya motivasi ataupun pengaruh dari luar itu adalah hal-hal yang positif pada diri kita. Oke. Baik, saya tambahkan keterangannya Pak Martin, terima kasih. Nah, jadi sistem telah terbentuk bahwa maka ada rewardnya. Katakanlah ada gaji, maka ketika kita berbuat sesuatu dan ada imbalan uang, uang itu ketika dimakan nikmat nggak Pak? Oke, beda dengan korupsi ya. Ini kita melakukan sesuatu yang baik dan ada imbalannya karena sistem yang membentuk. Nah, sebenarnya ini yang kita inginkan, gitu kan? Oke. Satu lagi? Ini di dua. Oke, gimana penjelasannya? Silakan. Menurut saya kalau dari dalam kita sudah motivasinya jelek, yaitu misalkan korupsi, ya dia otomatis dia kecelaka gitu Pak, mencelakakan diri sendiri gitu Pak. Oke, betul itu. Jadi memang kalau dia korupsi karena emang ada niatan dalam diri kita dan sebelum berbuat juga sudah ada niatan, ini orang yang pasti celaka ini. Celaka. Tapi ada juga orang yang tadi itu dia tidak mau korupsi tapi tiba-tiba dia terkena korupsi, itu musibah. Tapi ada orang yang berintegritas, dia mengembangkan hal-hal yang baik, kejujuran, disiplin segala macam, menyelesaikan tugas dengan tepat, kemudian dia dapat imbalan, itu rasanya nikmat daripada yang nilep-nilep gitu kan ya, yang curang-curang, akan terasa. Ya, akan terasa. Nah, tapi ini ada lebih hebat lagi ini. Meskipun tidak ada sistem yang terbentuk, dia berusaha untuk berbuat atau bersikap memiliki sifat-sifat integritas. Ketika ada imbalannya, alhamdulillah. Ketika tidak ada, nggak jadi masalah. Dia happy-happy saja. Nah, yang Bapak Ibu inginkan, itu yang di kuadran mana? Tentunya di kuadran 1 dan 3. Iya kan? 1 dan 3 karena kita bekerja, ada reward and punishment di sana, kita berbuat sesuatu, ada rewardnya. Itu kan kita harapkan. Makanya kita akan berusaha menggeser celaka dan musibah ini menjadi nikmat dan bahagia. Dan itu yang akan kita lakukan ke depan. Sekali lagi, saya inginkan Bapak Ibu membayangkan lagi di tangan kiri kita itu celaka dan musibah. Kita akan pukul dengan bahagia dan nikmat dan akan kita lakukan. Oke, silakan Bapak Ibu. Pukulin aja. Ya, pukul. Tadi juga ada yang mati, sakit, terus apa tadi, tersiksa, kita pukul juga. Kita akan lakukan. Nah, caranya seperti apa? Tadi, bagaimana kita bisa melipat gandakan kemampuan. Dan juga saya ingin sebuah permainan juga. Ya. Bapak Ibu, tolong perhatikan saya. Ya, tolong perhatikan saya. Dan lihat tangan saya. Perhatikan apa yang saya katakan. Kuncinya ialah perhatikan apa yang saya katakan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Nah, nanti sebentar lagi akan jawab Pak Wawan ya nanti. Kuncinya apa yang saya katakan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke. Paham ya? Ini tes sederhana nih, tapi insya Allah akan jadi hal yang mendalam nanti. Oke, Bapak. Ini bukan, buka aja. 1. Oke, 1. Pak Martin? 1. 4.
Bu tadi siapa? Satu apa Satu, empat? Risma. Satu. Nah, ada satu dan empat nih. Satu. Saya ulangi lagi. Ya, sebutkan namanya ya. Kuncinya apa yang saya katakan? Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Kalau yang ini? Dua. Nah, beda tuh. Tiga. Risma tiga. Siapa yang tiga? Dua. Bu Risma tiga. Tiga. Pak Rudi berapa? Dua. Kenapa bisa nggak kompak begitu ya? Padahal perintahnya satu. Oke, sekali lagi. Ini satu, perhatikan apa yang saya ucapkan. Yang ini dua, kalau yang ini tiga. Oke. Yang ini? Dua. Dua. Hilda dua, Pak. Risma ada dua dan tiga. Satu. Ada satu juga. Nggak ada. Satu, Pak. Nggak ada. Ada yang nggak ada juga malah. Oke, terakhir. Setelah ini kita bahas. Perintahnya, perhatikan apa yang saya ucapkan. Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini? Risma tiga. Tiga. Risma tiga, Pak. Satu. Risma tiga. Tiga. Yang satu siapa tadi? Bahrudin tiga. Oke, Bahrudin tiga. Bu Risma tiga. Satu tiga. siapa? Satu Lilis, Pak. Bu Lilis. Saya tanya Bu Lilis dulu, kenapa satu? Kelihatannya cuma satu, Pak. Yang Bapak tunjukkan kelihatan hanya satu. Saya berdasarkan yang saya lihat saja. Yang Bapak tunjukkan satu, oke. Bu Risma, kenapa tiga? Karena sesuai yang diucapkan Bapak. Kalau yang ini kodenya itu tiga. Oke, sesuai dengan ucapan. Setuju. Tiga. Pak Bahrudin. Pak Rudi, Pak. Ya. Sebentar, Pak Bahrudin, kenapa tiga? Sama Pak, tadi dengan instruksi apa yang Bapak katakan. Kalau yang ini, isinya isyaratnya itu. Kalau yang ini tiga. Oke, sekali lagi, seorang lagi. Pak Fahruroji kenapa? Satu. Kenapa satu? Perintahnya satu, Pak. Ya. Oke, baik. Kita akan bahaskan. Satu. Bapak Ibu, hal yang sepele ini sebenarnya menggambarkan banyak di antara kawan-kawan kita terperosok, ya, terjebak dalam ranah hukum, dia di penjara segala macam karena tidak memperhatikan rule-nya. Dia lebih banyak melihat kebanyakan orang lain melakukan itu. Ketika ditanya kenapa, yang lain juga sama begitu tuh, maka saya ikut-ikutan melakukan seperti itu. Ini bahaya. Ingat, pegawai negeri, katakanlah ASN, yang menjadi pegangan adalah rule, aturan, pedoman. Pedomannya tadi apa yang saya katakan? Ucapkan. Ya, apa yang saya ucapkan? Kata saya kan ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ya kan? Atau misalkan begini, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ini berarti berapa? Satu. Yang ini? Dua. Belum. Kalau yang ini? Tiga. Itu kuncinya. Nah, ini? Satu. Satu. Yang ini? Dua. Kalau yang ini? Tiga. Kuncinya yang saya ucapkan, tangan ini menjadi gangguan Bapak Ibu. Pengecoh. Ya kan? Tangan ini menjadi gangguan. Coba kalau nggak ada pakai tangan. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Berarti sesuai dengan. Ya kan? Berarti ceritanya ini. Iya. Satu. Yang ini? Dua. Yang ini? Tiga. Dua. Yang ini dua. Yang ini dua. Ini? Satu. Yang ini? Dua. Kalau yang ini? Tiga. Pak Martin masih bingung, baru datang lagi dia. Masih liar. Oke, kita ambil pelajaran dari sini. Pertama, Pak Martin bingung wajar, karena dia baru datang. Artinya dia belum menyimak apa yang kita diskusikan tentang aturan, ya kan? Yang kedua, pertama ada yang salah.
karena dia belum memahami aturan. Tapi pas yang ketiga tadi semuanya rata-rata sama, betul nggak? Betul kan? Kenapa yang terakhir itu rata-rata sama? Artinya semua benar. Kenapa kira-kira? Bu Oko minta ini nih, ntar dulu. Yang Karena sudah tahu aturan, itu. Pak. Karena sudah tahu Aturan. Jadi dari hal yang sederhana tadi kita tahu Saya bahwa Ibu terkait usulan kebanyakan kita ini, itu apakah terjebak sebelumnya sudah mengajukan lembar karena kita tidak memahami aturan. Tapi kita terganggu dengan apa yang orang lain lakukan. Apalagi yang banyak melakukan itu. Akhirnya itu turutan orang. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita benar nih, teguh, oh benar kok yang saya. Kebanyakan orang melakukan tapi salah. Ya tetap aja dong yang ini. Itu kita insya Allah akan selamat. Karena didasari oleh aturan tadi. Ketika tanya ini loh aturannya. Nah, ini juga bisa menjawab nih Pak Bahrudin nih. Ya. Tapi jangan disuruh, Bapak harus milih mana. Tidak demikian. Karena tindakan yang kita lakukan ada konsekuensi dari keputusan. Maka harus atas dasar pribadi. Bukan karena orang lain. Perbandingannya itu. Nah, nanti kita lihat. Nah, integritas itu ada dalam norma, ada kode etik. Nanti di pegawai negeri ada kode etik sebagai profesi ASN itu seperti apa. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, itu hal yang sederhana ya. Sekali lagi, sepanjang kita berlandaskan kepada aturan, insya Allah akan selamat. Oke. Pak Martin ada yang ditanyakan? Belum. Yang tadi kira-kira udah jelas belum? Belum Pak, belum. Oke, bagi yang terlambat, saya akan ulang filosofi permainan tadi. Tadi Pak Martin, kuncinya adalah apa yang diucapkan. Tadi kan saya ucapkan ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ketika saya tanya, ini kalau dijawab 2, berarti kan keliru. Kenapa? Ya. Tangan ini hanya menjadi pengganggu. Itunya apa yang saya ucapkan. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Berarti kalau ini 1 ya. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ulang. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini 1. Nah, ada yang betul nggak? Kalau yang ini 2. Ini 3. Ini 1. Ini 1. Ya, jadi itu. Jadi pegawai negeri juga sama, kita juga sama. Kalau kita tidak bekerja tidak berpedoman pada aturan, maka kita akan kemungkinan terjebak dalam masalah. Oke. Kita balik lagi ke skrip. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan. Sebelum kita bahas yang lain, nanti coba di sini. Sini pelatihan. Tadi saya ingin membahas apa yang dikatakan Pak. Oke, Pak Makirin ya. Pak Makirin ada nggak? Oke. Ini merujuk kepada siapa tadi? Stephen siapa? Iya, ini juga putus-putus. Tatap. Carter ya, Stephen Carter ya. Oke, ini. Ya, oke. Jadi kata si Carter tadi, budaya integritas itu terkait dengan upaya-upaya untuk menekan kebiasaan korupsi. Semakin budaya semakin tinggi, korupsi semakin turun. Ya. Ada 3 hal, yang tadi leadership, yang kedua sistem, yang ketiga nilai. Nilai-nilai tadi sebenarnya sudah kita deteksi, ya, secara umum sudah deteksi.
Namun, bagaimana nilai-nilai itu menjadi pedoman kita bersikap dan bertingkah laku? Apakah kita sudah mengadopsi nilai-nilai integritas tadi ke dalam organisasi kita? Itu pertanyaan besar. Nah, kita ke nomor 1 dulu deh. Betul tadi bahwa leadership mempunyai peranan penting dalam membangun budaya integritas. Saya ingin mendengar penjelasan dari Bapak Ibu, kenapa leadership ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan menciptakan budaya integritas. Silakan. Ya. Diulang Pak pertanyaannya, sinyalnya terputus-putus. Oke. Terputus juga ya? Oke. Pertanyaannya, ini kan ada 3 hal yang mempengaruhi penciptaan budaya integritas. Ada leadership, ada sistem, dan juga ada nilai. Dan leadership ini mendapat poin yang tertinggi 1. Pertanyaan saya, kenapa leadership memiliki peranan atau pengaruh yang besar terhadap pembangunan budaya integritas? Izin Pak, silakan. Dari Filda. Oke, silakan Bu Filda. Kalau menurut saya leadership itu karena ujung tombak atau pembuat kebijakan yang paling tinggi. Jadi mungkin dia bisa dijadikan yang menciptakan sebuah integritas dalam suatu sistem. Ya. Dibuka Bu, jangan di-unmute. Jangan di-mute. Oke. Tadi sudah dibuka. Kalau menurut saya Pak, untuk leadership itu atau kepemimpinan memang paling utama karena leadership itu sebagai titik tombak atau ujung dalam pembuat kebijakan. Jadi nanti ke bawahnya sistemnya kan akan berpengaruh tergantung si pemimpin yang di atas. Mungkin itu Pak. Oke, ujung atau pembuat kebijakan tergantung segalanya kepada yang di atas. Oke. Oke. Ada yang lain silakan. Ada yang ingin berurun rembuk silakan. Kenapa leadership menjadi? Silakan. Leadership itu kunci keberhasilan, Pak. Oke, kenapa? Tidak beda dengan Ibu yang tadi. Oke. Bedanya di mana Pak Edi? Dibuka lagi silakan. Oke, boleh satu lagi silakan. Tadi Pak Edi leadership kunci keberhasilan. Pak. Izin Pak. Izin. Oke, setelah Bu Risma nanti Pak Matin. Ayo Bu Risma silakan. Kalau menurut saya leadership itu merupakan suatu gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu bisa menetapkan sebuah aturan, kebijakan, regulasi ya sehingga sistem yang ada di bawahnya itu mengikuti atau memfollow suatu aturan tersebut yang dibuat oleh pemimpin tersebut, Pak. Oke. Membuat regulasi yang dapat diikuti oleh yang lainnya. Sip. Pak Matin silakan. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya kenapa leadership ini sangat berperan mendapat nilai tertinggi daripada yang lainnya seperti sistem atau yang lainnya, karena leadership ini bisa sebagai pengendali, artinya pengendali dari bawahan-bawahannya baik itu kebijakan maupun hal-hal yang lainnya. Kalau kita umpamakan sebuah kapal, anggap sebagai nahodanya, kurang lebih seperti itu Pak Parwali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martin. Ini luar biasa nih teman-teman kita ya. Oke Bapak Ibu, ya itu. Saya sering mendengar ya ketika berdiskusi dengan teman-teman di kelas mengenai pembangunan budaya integritas atau bagaimana kita melakukan hal yang benar. Mereka selalu berdalih, Pak, kita sudah pengen begitu, tapi di atasnya. Saya nggak tahu di atasnya apa, tikus atau apa gitu ya. Betul, betul. Di atasnya gitu kan.
Enggak itu mah katanya. Oke, baik. Saya ingin ilustrasi, nah kebetulan nih ya, sabuk ya. Saya buka sabuk ini. Oke, ini sabuk ya, sabuk nih. Kepalanya ini, kuduknya ini. Supaya sabuk ini berdiri tegak, mana yang perlu dipegang? Kepala. Kepala. Ini ya. Atasnya. Sepakat semua? Oke, sepakat. Oke, artinya kalau tadi pimpinannya kita pegang, atau pimpinan sudah punya political will, bagaimana roda organisasi ini memiliki integritas dan tidak mentolerir adanya korupsi. Kalau pemimpinannya sudah begini, saya yakin ke bawahnya juga akan punya pengaruh yang tinggi, meskipun ada nanti juga ada sanksi yang dapat membuat efek jerah. Pertanyaan saya, dapatkah sabuk ini tegak dengan kepala di atas, tapi dipegangnya dari bawah, mulai dari bawah? Bisa nggak? Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Keberhasilan itu Pak dari bawah Pak. Nah, dari tim. Oke. Ini bisa nggak tegak dipegangnya dari bawah? Nggak bisa, Pak. Komandonya Nggak di bisa. atas, Pak. Komando di atas. Ke bawah mengikuti. Ada yang bisa, ada yang berpendapat lain nggak? Nggak bisa dari bawah gitu, ada nggak? Teddy gimana? Keberhasilan yang tercapai dengan yang baik itu tim dari atas ke bawah, bawah ke atas, Pak. Pertanyaan saya, bisa nggak ini tegak dari bawah dipegangnya? Bisa, Pak. Gini ya. Jangan dulu kemana-mana, itu dulu. Bisa nggak? Atas Kalau dulu, dibalik, Pak. kalau dibalik bisa, Pak. Nggak bisa, harus tegak Bisa. atas. Dari atas, Kepalanya di Pak. bawah. Dimulai dari atas dulu, Pak. Dimulai dari atas. Aduh, ke bawah, Pak. Aduh. Inilah integritas. Minum dulu ya. Bermacam-macam. Sudah Ya. nih. Oke, ini pertanyaan menarik. Dan saya juga pernah ditanya demikian sama mentor. Jawaban saya bisa. Aneh ya, kenapa bisa? Oke, tapi emang risikonya besar. Kalau kita tadi hanya mau bergerak ketika pemimpinnya seperti itu, dan kita tahu juga tidak semua pemimpin seperti itu, bagaimana berhasilnya? Bisa dari bawah? Bisa. Mereka semua aneh. Aneh. Oke, saya ke depan ruangan. Kebetulan saya peserta training di KPK juga pada saat itu. Saya panggil semua teman-teman kita yang ada. Oke, yuk bantu saya mulai dari bawah, pegang. Ketika semua memegang dari bawah, bisa tegak nggak? Bisa. Kalau berurutan bisa ya? Bisa, Pak. Cuma begini keadaannya. Jika di-drive dari atas dari pemimpinan, segala sesuatu akan mudah. Tapi jika mulai dari bawah, itu perlu energi yang besar. Pertama energinya, bagaimana saya bisa meyakinkan yang lain untuk bisa bergabung dengan saya. Belum tentu semua sependapat, belum tentu semua dapat bisa menanggung resiko dengan kita. Kita untuk sampai bisa mempengaruhi orang, berarti kita harus melipat gandakan pengaruh kita. Seperti tadi rumus tadi. Bagaimana kekuatan kita bisa menjadi lebih sepengaruh orang? Oh iya, ayo. Ini menarik sebenarnya. Dan cara-cara melipat gandakan pengaruh itu juga banyak seninya. Bisa jadi ketika kita memerankan itu, kita bisa menjadi bagian di dalam organisasi, artinya dari dalam organisasi sendiri, ataupun kita bisa dari luar organisasi, atau kita bisa menggunakan
stakeholder yang lain di luar organisasi supaya menggembangkan organisasi kita. Ya, pertanyaan sesudahnya gini, kalau semua tergantung dari pemimpin, sampai kapan kita menunggu? Sementara kebijakan termasuk pembangunan budaya integritas sudah ada aturannya nih. Sudah ada aturannya, bahkan direvisi tahun 2019. Tapi kita juga masih banyak melihat bentuk-bentuk praktek-praktek yang menurut kita keluar dari aturan. Oke, boleh ditanggapi sama Bapak Ibu, silakan. Sekali lagi, kita mengobrol saja, integritas mengobrol pada urang mah, ya mah. Oke, baik. Beruntung Bapak Ibu kalau pemimpin kita ternyata sudah memiliki sifat-sifat yang seperti kita kehendaki dalam pembangunan integritas. Syukur-syukur. Ada istilah yang dikedepankan oleh KPK pada saat itu, prophetic leadership. Prophetic leadership ini adalah sebutan bagi pemimpin yang harapannya sudah tidak lagi tertumpu pada reward and punishment. Tadi itu, kalau melakukan ini ada imbalan uang sekian, tapi levelannya jauh di atas itu. Bahwa yang dia lakukan di organisasi itu bagian dari sesuatu yang bernilai ibadah. Maka dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, kesadaran. Pemimpin yang seperti ini yang dapat kita harapkan membawa organisasi ke dalam suasana yang kita inginkan semua. Di mana suasana yang kita inginkan itu bahagia, nikmat. Betul jarang? Jarang betul. Kita bisa mengkritik? Bisa. Ini mimpi, betul mimpi. Tapi di tempat lain ada mimpi yang menjadi kenyataan. Berarti apa? Ini bisa dikreat, bisa diciptakan. Tinggal mau nggak kita? Apa kita mau ragu-ragu terus? Tidak mau mengambil sikap, gitu kan? Ya, jadi leadership ini sangat penting sekali. Saya jadi teringat teori kepemimpinan yang diutarakan oleh si Kotler. Bapak Ibu masih ingat nggak? Kotler pernah bilang apa tentang kepemimpinan? Tentang leadership. Oke. Baik, ada 3 hal yang disampaikan oleh Kotler dalam leadership. Katanya, a leader is the one who know the ways, who know the way. Ya. Pemimpin adalah orang yang tahu jalan. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama, tahu jalan. Kedua, a leader is the one who show the way. Show the way, menunjukkan jalan. Ketiga, do the way. Dia yang melakukan. Oke, kita satu-satu. Yang pertama, show the way. Bagaimana pemimpin ini bisa mengarahkan organisasi untuk mencapai impiannya kalau dia sendiri nggak tahu organisasi ini tujuannya ke arah mana? Banyak juga di antara kita, ya, banyak juga di antara kita bekerja dalam organisasi, bekerja sangat serius, sangat sungguh-sungguh, tapi dia nggak tahu kemana arahnya. Dia tidak tahu rencana visi misinya seperti apa yang dilakukan saat ini. Ini bahaya kalau pemimpin seperti ini bahaya. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya nanti? Makanya kekuatan yang pertama ini adalah mengetahui ke arah mana. So, know the way, tahu. Kalau udah
Makanya ini disebut sebagai kekuatan visi. Pemimpin yang memiliki visi akan cenderung berhasil daripada yang tidak memiliki visi. Yang kedua, show the way. Nah, show ini yang menunjukkan, ini kekuatan komunikasi. Bagaimana pemimpin bisa mendrive ini sampai ke tingkat paling bawah. Bahwa tuh tujuan kita ke arah sana. Dan dia berusaha memahamkan masing-masing lini. Kita akan ke arah sana. Tugas Anda untuk sampai ke arah sana adalah ini. Dibagi dia tugasnya tuh. Kalau pemimpin sudah tahu tujuannya dan dapat menunjukkan arahnya, membagi pekerjaannya, ini menjadi peluang bagi organisasi tersebut untuk bisa mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, do the way. Ini nih yang agak susah. Kekuatan keteladanan. Dia sendiri yang mencoba paling depan melakukan itu. Ketika bicara, para pegawai, ini misalnya di negeri Antigon tadi ya, Antigon tadi, Anda harus apel, kita ke bawah. Tapi dia sendiri paling lambat datangnya. Jangan korupsi, tapi atau misalkan begini, pemimpin itu tidak banyak bicara, tapi ketika hari mulai bekerja, dia paling awal datang. Sehingga pada pegawai datang terlambat dia merasa malu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Lebih efektif yang pertama disebutkan dengan yang kedua yang disebutkan tadi, yang melakukan dengan sendiri. Ya, tentu lebih efektif tadi. Maka apalagi pemimpin bukan hanya tadi itu dia mencontohkan, atau kayak kata Ki Hajar Dewantara kan ke pemimpin itu ingar sosung tulodo ing madya mangun korso tuturi handayane. Ketika di depan bisa jadi teladan, bukan ketika di depan dia nggak bisa bingung mau berbuat apa. Ketika di belakang dia menjadi pendorong, bukan ngarengkasan bahasa Sunda, bukan nyarimpungan yang lain, tapi dimanapun dia bisa mendudukkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Oke, itu kita baru bahas kepemimpinan. Oke, ada yang tanyakan silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan. Jelas? Oke. Dari ketiga tadi, yang keduanya apa? Kan membangun budaya integritas itu ada 3. 1 leadership. 2 Sistem. 3 value atau nilai. Value. Kita akan berbicara sistem. Kalau nilai tadi kita bicara, saya ingin menunjukkan sebuah slide lagi. Enggak kelihatan.